kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio. Dan kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-9. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin lagi rebutan pisang sama temen. Tiba-tiba muncul berita ada kaiju raksasa yang lagi hibernasi. Dari hal yang sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Nah, di episode ke-9 Ultraman Omega ini, kita nggak cuma dikasih aksi keren lawan Godzilla, tapi juga konflik antara uang, etika, dan tanggung jawab. Serius, tapi tetap ada humor di dalamnya. Sorato dan Kose sedang berebut pisang saat berita muncul tentang kaiju yang sedang hibernasi. Mereka bersama Ayumu menyusup ke dalam korporasi Kanenari, pemilik tanah tempat kaiju itu berada. Direktur utamanya yang mendukung perlindungan kaiju malah menawarkan pekerjaan kepada Ayumu. Namun ancaman sebenarnya muncul ketika kaijunya, yaitu Godzilla, bangun dari tidur panjangnya. Ya tidak tidur-tidur amat sih, dia cuma berpura-pura aja. Yang bagi kalian udah nonton, ya maaf juga kalau pembahasannya ini sedikit telat ya, malah telat banget nih. Nah, awalnya Sorato dan Kose ribut soal pisang jadi pembuka yang ringan. Ya, berebutnya itu sama batu kertas gunting lah ya kan. Ya, tapi langsung berubah menjadi serius saat mereka dengar tentang kaiju yang katanya tidur panjang. Ya, hibernasi lah ya kan. Mereka bareng Ayumu nekat menyusup ke wilayah korporasi Kanenari. Dan dari sini konflik mulai terbuka. Direktur Kanenari muncul sebagai sosok yang tampak peduli. Pada awalnya, dia ngajak Ayumu kerja dengan iming-iming gaji yang besar. Katanya demi penelitian dan perlindungan kaiju. Tapi ternyata si direktur ini punya rencana bikin taman kaiju yang ujung-ujungnya duit. Konflik muncul saat sistem pendingin gagal dan suhu tubuh Godzilla naik drastis. Tanda-tanda vital yang kacau. Ya, ternyata kaiju itu bukan benar-benar tidur, melainkan berpura-pura hibernasi buat jebak mangsanya, yang seperti dikatakan atau dijelaskan oleh Sorato ya. Ya, kepanikan pun pecah dan Sorato berubah menjadi Ultraman Omega pada saat itu dan melawan Godzilla. Godzilla mulai menyerang dan di momen kritis ini Sorato juga rada kesusahan ya. Dan pertarungannya itu biasa-biasa aja. Mungkin di series ini yang ditonjolkan itu bukan pertarungannya ya, tapi cerita tentang alien dan seorang warga yang menjalin ikatan. Pada akhirnya Sorato dibantu oleh Kose dengan Trigaron ya. Ya dibantu dan pada akhirnya mereka bersatu menjadi Ultraman Omega Trigaron Armor ya. Di sini gesitnya masih ada, tidak diperlihatkan kalau kemampuannya berkurang ya. Malahan ada beberapa jurus atau kemampuan dari triggernya itu sendiri yang terbongkar di episode ini. Ya pada akhirnya Godzilla kalah dan hancur. Di akhir kita kayak disajikan dejavu ya dari scene awal, yaitu pertarungan batu gunting kertas lagi, yang dimana diperebutkan lagi itu adalah pisang ya. Gak nyangka sih. Oke, itu untuk alur ceritanya. Gimana nih menurut kalian? Kalau ada yang kurang, mohon maaf ya, karena ini aku juga keteteran. Ada banyak acara yang harus ku selesaikan. Ya, kita langsung aja ke poin-poin penting aja ya. Lanjut. Korporasi Kanenari awalnya kelihatan peduli
seolah mau melindungi kaiju dari campur tangan pemerintah dan media. Tapi makin lama kelihatan kalau ada agenda tersembunyi nih. Ya semua berujung ke bisnis lah pada akhirnya. Ya bukan ke konservasi lah ya kan. Episode ini jadi peringatan kalau perlindungan tanpa etika malah bisa lebih berbahaya dari ancaman itu sendiri. Ayumu yang menolak tawaran kerja menunjukin contoh nyata soal integritas. Dia paham kalau nggak semua yang kelihatan baik itu benar. Sikapnya jadi pengingat kalau keputusan etis jauh lebih penting daripada keuntungan materi. Keputusan ini juga nunjukin dilema klasik antara sains, bisnis, dan moral. Episode ke-9 ini bikin kita mikir, apa jadinya kalau perlindungan alam malah dijadikan ajang komersial semata. Ya, scene ribut pisang kelihatan receh, tapi punya makna dalam ya. Uang memang penting, tapi kebahagiaan sederhana bareng teman juga nggak bisa diukur nilainya. Episode ini pinter gabungin humor receh dengan konflik besar soal kaiju dan perusahaan. Sorato dan Kose akhirnya berbagi pisang setelah ribut panjang ya. Dari awal episode berujung di akhir scene atau di akhir episodenya mereka malah berbagi. Sorato malah membagi pisangnya kepada Sorato agar si Kose ini bisa bahagia juga ya. Simbol sederhana kalau solidaritas lebih penting daripada sekedar uang. Pesan ini makin kuat karena ditaruh di tengah ataupun di akhir kisah yang serius. Bikin penonton makin ngerasa relate. Di sisi lain, scene itu juga ngasih sentilan kalau hal sepele aja bisa bikin ribut. Gimana kalau masalahnya sebesar kaiju? Dari sini kita diajak mikir tentang prioritas hidup. Ternyata Gubila bukan benar-benar tidur ya, tapi pura-pura hibernasi aja. Strategi bertahan hidup ini bikin semua pihak panik dan kocar-kacir. Pesannya jelas ya, jangan pernah meremehkan ancaman. Apalagi dari makhluk sebesar kaiju itu ya. Perusahaan dan pemerintah bisa aja punya protokol dan teknologi canggih, tapi begitu situasi darurat meledak, semua itu bisa gagal. Episode ini jadi pengingat bahwa kesiapan manusia seringkali kalah sama kekuatan alam. Ultraman Omega hadir di titik kritis ini ya, jadi benteng terakhir saat logika manusia nggak cukup. Munculnya Omega makin nekenin kalau ada batas di mana manusia butuh pahlawan juga, atau butuh setidaknya orang lah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Episode ini juga nunjukin kalau melindungi dunia bukan cuma kerjaan Ultraman aja. Ayumu, Sorato, dan Kose ikut ambil peran penting nih. Mereka semua saling bantu buat menyelamatkan orang dan ngadepin Gubila. Ya terutama si Sorato ya, yang menjadi Omega untuk ngadepin Gubila. Kerjasama ini jadi penegasan bahwa kekuatan sejati ada di kolaborasi. Gak ada satu orang pun yang bisa nyelesain masalah sebesar ini sendirian. Pesan akhirnya jelas ya di episode ini adalah tanggung jawab melindungi dunia itu bareng-bareng. Episode 9 ngasih gambaran nyata bahwa solidaritas manusia sama pentingnya dengan kekuatan Ultraman nih. Episode 9 bawa campuran seru antara humor sehari-hari, konflik etika, sampai ancaman nyata dari kaiju. Pesan utama yang coba disampaikan jelas ya, yaitu integritas, kerjasama, dan solidaritas lebih berharga daripada uang dan kekuasaan. Ultraman Omega memang simbol harapan, tapi yang benar-benar nyelamatin dunia adalah hati nurani manusia. Kalau kamu bisa berbagi kebahagiaan, sekecil apapun itu, orang lain juga akan merasakannya.
Yaitu adalah kesimpulanku dari Ultraman Omega episode ke-9. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku episode ini juga gak bener-bener serius ya, ada humornya. Yang dimana itu ada di awal scene pertengahan yang direkturnya coba merekrut Ayumu, yang dimana Kose datang dari kamar mandi ya, yang membawa selebaran pamflet, dan di akhir yang kayak dejavu kembali ke awal scene. Itu gak serius-serius amat sih scene-nya, tapi yang lain itu serius, terutama di bagian direkturnya yang mencoba untuk membuka taman hiburan kaiju. Itu apa gak berpikir lama ya? Itu kalau Sorato gak dapat informasi dari kaiju itu, mungkin orang-orangnya dilahap oleh Gubila itu ya. Sama pertarungannya itu juga biasa-biasa aja. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.